Halo sahabat desa, salam desa isi. Kemiskinan ekstrim terdengarnya sungguh luar biasa. Seakan-akan bahwa kemiskinan itu sudah pada stadium akhir. Tentu ini menjadi PR yang harus dikerjakan pemerintah pusat untuk segera menuntaskan masalah kemiskinan tersebut. Saya selaku pendamping lokal desa Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, ingin mencoba menggali ide-ide atau gagasan-gagasan langsung kepada desa. Yang mana dalam gagasan-gagasan ini mungkin akan menjadi masukan atau saran kepada pemerintah sebagai upaya dasar penentasan kemiskinan tersebut. Pada kesempatan sore hari ini, tanggal 28 Oktober tahun 2022, saya berada di desa dampingan saya, yaitu Desa Pekongsoran, Kecamatan Pemalang. Sekaligus saya sudah menghadirkan narasumber saya untuk dijadikan narasumber dalam upaya mencari ide-ide atau gagasan-gagasan apa yang mungkin dapat digunakan untuk menuntaskan kemiskinan ekstrim di desa. Sudah hadir di samping saya narasumber yaitu warga desa Pekongsoran, Kecamatan Pemalang. Ada Ibu Suira dari Desa Pekongsoran, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Itu alamatnya? Kalau saya alamatnya RT 6 RW 2 Desa Pekongsoran. Berarti asli ya Bu? Iya, asli Pekongsoran. Ibu mohon maaf, ini mungkin nanti bahasanya mungkin agak sedikit sensitif ya Bu. Ketika saya mengucapkan mohon maaf warga miskin itu nggak apa-apa ya Bu ya? Atau mungkin kurang mampu saja kali ya? Ibu mata pencahariannya apa? Kalau saya ibu rumah tangga biasa, tapi di samping itu juga saya sebagai kader juga sih, kader PKK di desa ini ya. Kayak masyarakat itu. Iya. Untuk penghasilan sehari-hari atau bukan membeli kebutuhan makanan pokok seperti itu. Sebenarnya sih untuk mencukupi ya tidak cukup, tapi kan kita harus bersyukur lah apa yang didapat. Suaminya hari ini dapat berapa ya, cukup nggak cukup dicukup-cukupkan sih. Yang penting kita bersyukur aja. Kalau mikir cukup sih sebenarnya nggak cukup, tapi ya kita harus bersyukur aja. Mohon maaf, mata pencaharian. Mata pencaharian saya, Suami. mata pencaharian suami saya itu buruh panggul, dia di Buruh harian lepas? Buruh harian lepas. Yang berarti ya seumpama kalau hari ini lagi dapat alhamdulillah banyak ya alhamdulillah, tapi kalau lagi sedikitnya namanya juga buruh harian lepas, Tetap bersyukur ya Bu? ya tetap bersyukur. Ibu pernah mendengar kemiskinan ekstrim? Pernah dengar, tapi kok kesannya kemiskinan ekstrim mana ya, kesannya kayak dia menakutkan. Sebenarnya dari kemiskinan itu sendiri kan sebenarnya kayak dalam sebuah rumah tangga itu yang memang benar-benar tidak mencukupi kebutuhan hariannya dari pangannya, dari cadangnya, kemudian dia belakangan, punya tempat tinggal, atau mungkin dia putus sekolah pun itu juga bisa dikatakan sebagai miskin. Ibu mohon maaf, kemarin itu kan ada semacam bantuan-bantuan kayak PKH, kayak PLT atau PLPT. Ibu apakah salah satunya mendapatkan bantuan itu? Iya, alhamdulillahnya saya dapat bantuan PKH yang itu ya program keluarga harapan. Itu peruntukannya apa? Peruntukannya sih di situ kategorinya mama untuk anak sekolah terus balita, karena saya punya balita terus anak sekolah, berarti saya termasuk kategori itu. Berarti untuk PKH itu sebenarnya untuk program yang masih punya anak sekolah. Iya. Jadi secara otomatis untuk PKH berarti pembelanjaannya itu untuk kebutuhan anak sekolah gitu. Iya. Gini Bu, untuk PKH itu kan tadi setelah saya dengar bahwa itu kan ada kategori ya, kayak BK, terus SD, SMP, sampai SMA ya? SMA, iya. Oh berarti itu selama anak masih sekolah sampai jenjang ke SMA itu untuk dana itu masih tetap bergulir ya? Ya selama kategorinya itu masih ada berarti masih dapat. Bentuk bantuannya tunai itu atau mungkin dalam bentuk tas, buku seperti itu? Tunai. Iya. Masuk ke rekening? Masuk ke rekening dulu, nanti saya ngambil, berarti pas hari pencairan biasanya ditentukan tanggal berapa, bulan apa. Enggak mesti tiap bulan? Enggak, itu kan 3 bulan sekali. Oh 3 bulan sekali, iya. Bulan ya. Semisal Ibu, itu kan tadi ada masa berlakunya ketika masih kategori itu masih berlanjut, itu kan misal sudah habis otomatis kan itu berarti sudah tidak mendapatkan bantuan nih. Itu Ibu masih mengharapkan loh dari pemerintah itu tetap dapat bantuan mungkin dari sumber lain. Kalau menurut saya sih inginnya umpama namanya masyarakat itu
tidak selamanya akan tergantung sama bantuan pemerintah. Inginnya saya itu berarti pemerintah atau masyarakat Indonesia lah ya dibekali keterampilan atau wirausaha apa dari pemerintah lah, ada program itu. Jadi kalau seumpama kategori saya seumpama dari PKH sudah nggak ada, berarti saya bisa mengembangkan keterampilan atau wirausaha apa yang tadi dibekalkan sama pemerintah. Jadi untuk bisa mata pencaharian saya atau warga lain lah untuk sehari-hari. Berarti intinya gini, dari harapan itu sebenarnya untuk bantuan-bantuan itu tidak harus dalam bentuk tunai, tapi kayak misal diberikan pelatihan-pelatihan untuk diserap ilmunya, kemudian diaplikasikan untuk usaha gitu ya. Selama ini kan untuk penyaluran dari bantuan itu kan lewat itu kan pemerintah desa itu ada harapan terkait dengan bantuan itu Pak? Harapan saya untuk pemerintah desa sih supaya maksudnya lebih diperketat atau lebih dijalankan lagi usahanya dari tepat sasaran dan juga tepat sasaran, bahkan nanti karena mungkin warga kebongsoran ya terlalu banyak yang satu bulannya lebih banyak juga, terus yang lebih membutuhkan lebih banyak, jadi belum rata semua. Iya. Kemudian untuk harapannya kepada pemerintah pusat itu mungkin kaitannya dengan bantuan-bantuan itu sendiri, apakah diperbanyak gitu, atau mungkin kaitannya dengan harga-harga bahan pokok makanan, atau mungkin kayak misal kemarin BBM naik gitu, itu seperti itu harapannya Pak? Harapannya kepada pemerintah sih pengennya satu membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, kedua berarti itu masalah BBM lah jangan naik terus sih. Emang iya katanya uang BBM rugi, terus nanti kan dananya katanya dialihkan ke kayak saya lah penerima PKH. Saya sih senang alhamdulillah, tapi dampaknya tuh warga masyarakat luas ya, dampaknya ke saya juga. Kalau BBM naik, bahan pokok naik, jadi imbasnya ke warga miskin itu lebih terasa banget. Iya. Untuk ketika bahan BBM naik itu sebenarnya itu korelasinya itu ke harga kebutuhan pokok ya. Ketika mendapat bantuan pun otomatis tetap tidak mencukupi. Iya, tidak mencukupi kan, enggak, bantuan itu enggak setiap hari, berarti kan berapa bulan baru cair, itu juga tidak memenuhi 100% kebutuhan kita sih. Tapi kalau BBM naik terus lagi naik, imbasnya itu ke semua lah, ke bahan pokok, apalagi itu yang masyarakat miskin itu terasa banget. Jadi untuk terkait dengan kemiskinan ini, penentasannya dari gagasan dan mungkin itu sebagai warga miskin tidak harus dalam bentuk bantuan tunai yang bisa dialihkan ke pelatihan-pelatihan untuk menambahkan wawasan yang bisa diaplikasikan ke sebagai usaha gitu ya. Jadi bisa mengangkat perekonomian keluarga ya, atau bisa otomatis akan menambah pendapatan tetap gitu ya. Ada mungkin mampunan untuk pakan itu kan sebagai keluarga yang pasti pendapatannya otomatis tidak menentu ya. Ibu, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk saya menjadikan narasumber saya dalam mencari atau menggali gagasan-gagasan ide-ide langsung kepada masyarakat desa. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Sehat. Amin. Sahabat desa, demikian dari saya hasil wawancara dari narasumber saya, yaitu warga yang kurang mampu, di mana warga ini telah memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan terkait dengan penentasan kemiskinan ekstrim di desa. Desa